maka Ganjar Pranowo mendapat dukungan 35,9%, kemudian Prabowo Subianto 32,8%, kemudian Anies Baswedan 20,1%, dan ada 11,3% yang belum tahu. Anies Baswedan disebut sebagai sosok ambisius. Menuju Pilpres 2024 bisa halalkan segala cara untuk menang? Waduh, gak bahaya tak? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Saya sudah memprediksi kalau di akhir tikungan sebelum pendaftaran calon presiden, Anies akan dilepas oleh Nasdem dan dia tidak lagi mendapatkan dukungan. Partai-partai seperti Demokrat dan PKS pelan-pelan juga akan melepas Anies dan beralih ke calon lainnya. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan terus mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya pegiat media sosial Denny Siregar. Denny mengatakan calon presiden atau capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan adalah sosok yang ambisius dan bisa melakukan segala cara agar menang dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Denny melansir dari Cokro TV pada Senin 29 Mei 2023. Seperti yang terjadi di Pilgub DKI tahun 2017 ketika Anies Baswedan benar-benar menikmati hasil dari politik identitas yang sangat berbahaya untuk kesatuan Republik Indonesia. Denny juga menambahkan, elektabilitas Anies kata dia terus menurun jika dibandingkan dua capres lainnya yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Bahkan ketika Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, Denny sudah memprediksi kalau di akhir tikungan sebelum pendaftaran calon presiden, Anies akan dilepas oleh Nasdem dan dia tidak lagi mendapatkan dukungan. Partai-partai seperti Demokrat dan PKS pelan-pelan akan melepas Anies dan beralih ke calon lainnya. Dan kelihatan semakin kesini prediksi itu semakin mendekati kenyataan. Melihat surveinya Anies selalu anjlok di setiap lembaga-lembaga survei yang kredibel mengeluarkan hasil surveinya. Diketahui sebelumnya, lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC kembali merilis tren elektabilitas 3 bakal calon presiden. Hasilnya, peran elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meningkat, terutama usai deklarasi bakal capres oleh PDI Perjuangan dari yang awalnya 33,2% pada April 2023. Elektabilitas Ganjar meningkat menjadi 39,2% di awal Mei 2023. Saya pribadi tidak terkejut saat melihat bagaimana semakin tingginya popularitas yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Karena elektabilitas tinggi ini adalah bukti masyarakat ingin seorang pemimpin yang merakyat. Ganjar sendiri telah membuktikan kedekatannya dengan masyarakat. Dia tak hanya turun hanya dalam kampanye saja. Namun begitu, hal berbeda terjadi pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Direktur SMRC, Denny Irvani, mengatakan bahwa elektabilitas Prabowo cenderung stagnan, sementara Anies justru menurun. Bahkan, mantan Menteri Pendidikan tersebut diketahui mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat seiring mendekatnya ajang perebutan kursi nomor 1 di Indonesia. Hal itu menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, karena ada tren kepuasan Jokowi yang meningkat. Tren kepuasan publik terhadap Jokowi sendiri mengalami kenaikan dari November ke Desember 2022. Pada November, trennya berada di angka 66,2%, lalu meningkat menjadi 71,3% pada Desember. Berkaca dari pola tersebut, wajar jika Anies disebut sebagai antitesa dari Jokowi, sebab saat kepuasan publik terhadap Jokowi mengalami penurunan pada November, elektabilitas Anies justru meningkat hingga 32,2%. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto pun punya pandangan serupa. Ia menilai wajar jika suara Anies Baswedan mengalami penurunan, karena selama ini Anies dianggap sebagai antitesa Jokowi. Sehingga ketika kepuasan terhadap Presiden Jokowi naik, otomatis elektabilitas Anies mengalami penurunan. Itu merupakan kognisi masyarakat. Nasdem sebagai partai yang mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan tidak mau mendudukan kandidatnya itu sebagai vis-a-vis terhadap Joko Widodo. Karena sampai saat ini Nasdem tetap mendukung pemerintahan Jokowi sampai akhir.
Meskipun PDIP yang menjadi partai tempat Jokowi berasal ingin agar dua menteri Nasdem ditendang dari kabinet. Bagaimana kalau menurut Anda? Itulah kenapa kita menempatkan tema utama misi besar perjuangan partai ini untuk membawa gerakan perubahan restorasi Indonesia. Wakil Bupati viral yang bobok bareng selingkuhan ternyata kader Nasdem gagal restorasi Indonesia. Ditulis oleh Ferry Padli dari siward.com. Interogasi dan penyelidikan ternyata emang bukan pasangan suami istri, seorang pejabat. Kemudian kita lakukan penyelidikan terhadap perkara itu. Saat ini dalam proses penyelidikan. Ini adalah bumerang buat Surya Paloh. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Memang semua orang bisa bicara, termasuk orang bisu sekalipun tetap bisa berbicara dengan menggunakan bahasa isyarat. Tapi tidak semua orang bisa melakukan. Orang yang cuma omdo alias omong doang, tapi tidak bisa menjalankan, inilah yang disebut tukang bacot. Contoh, Rocky Gerung yang kalau ngomong seolah dia paling pintar di muka bumi ini, sampai-sampai mendungu-dungukan orang segala. Tapi bagaimana kenyataannya? Hasil karyanya tidak ada sama sekali untuk kemajuan bangsa. Yang dilakukan oleh Rocky justru tidak layak dicontoh, yakni membeli lahan bodong alias tidak punya surat menyurat. Usut punya usut, ternyata lahan yang dibelinya itu adalah milik PT Sentul City. Nyaris saja anggota koalisi aksi menyelamatkan Indonesia tersebut jadi gelandangan karena PT Sentul City sudah mensomasi Rocky agar mengosongkan lahan yang dikuasainya dan membongkar rumahnya. Hanya saja PT Sentul City masih punya belas kasihan kala itu, sehingga rumahnya nggak jadi digusur. Nah, tidak hanya orang saja loh yang jadi tukang bacot, tapi ada juga partai, yakni Partai Nasdem. Sebagaimana kita ketahui bahwa Partai Besutan Surya Paloh ini selalu menyuarakan restorasi Indonesia. Dan memang kata restorasi ini baru bergema pasca Paloh mendirikan Ormas Nasdem pada 2011 silam. Lantas apa yang dipahami oleh Om Brewok mengenai restorasi itu? Seperti yang dilansir oleh mediaindonesia.com. Restorasi ala Nasdem tersebut adalah memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan Indonesia. Atau kalau diafirmasikan sebagai kata kerja, menjadi tindakan reparasi untuk memperbaiki kerusakan. Tindakan kurasi untuk menyembuhkan yang luka dan sakit, tindakan rekonstruksi untuk membangun kembali yang roboh, tindakan regenerasi untuk melahirkan kembali angkatan yang positif dan kreatif. Tindakan modernisasi untuk melayani manusia selaras dengan perkembangan zaman, dan puncaknya, tindakan sivilisasi sebagai momentum proses pembelajaran menjadikan manusia semakin manusiawi. Asli, moralis banget. Kalau diperhatikan lebih dalam, pemikiran tersebut sudah layak menjadi sebuah ideologi yang disebut Palohisme atau ajaran Surya Paloh. Tapi ini pula masalahnya. Apakah ajaran tersebut beneran diikuti oleh kader Nasdem seperti kader PDIP mengikuti ajaran Bung Karno? Ternyata tidak, Ferguson. Karena korupsi proyek BTS 4G 8 triliun jelas bukan suatu tindakan merestorasi Indonesia. Korupsi malah merusak. Jelas itu bertentangan dengan istilah restorasi yang cenderung membenahi atau membaguskan. Dan tidak hanya satu sekjen Nasdem yang korupsi, yakni Johnny G. Plate, tapi ada juga yang lain. Sekjen partai itu sebelumnya Rio Capella pernah diciduk KPK pada 2015 silam lantaran menerima suap dari mantan Gubernur Sumut yang juga kader PKS Gatot Pujo Nugroho. Selain kedua orang tersebut, ada lagi kader Nasdem yang diciduk KPK karena korupsi, yakni Ari Egani. Mirisnya, si Ari Egani ini tidak sendirian ditangkap, suaminya juga ikut diciduk lantaran keduanya sama-sama korupsi. Kompak sih kompak, tapi nggak segitunya juga kali. Nah, si wakil Bupati Rokan Hilir yang terciduk bareng selingkuhannya di kamar hotel, Sulaiman ternyata juga kader Nasdem loh.
Diketahui anak buah Surya Paloh itu ngamar di salah satu hotel di Pekanbaru. Apesnya kala itu Polda Riau lagi menggelar operasi pekat atau penyakit masyarakat di hotel-hotel yang ada di ibu kota provinsi Riau tersebut. Tidak pelak, karena ngamar bukan dengan istrinya, Sulaiman pun diciduk dan diamankan di Polda Riau. Usut punya usut, wanita yang menjadi selingkuhannya itu adalah pegawai di Dispenda Rokan Hilir atau merupakan anak buah Sulaiman sendiri. Cinlok nih. Jangan-jangan wanita tersebut juga sudah punya suami. Rusak sudah moral pejabat Rokan Hilir kalau begini caranya. Karena jelas wakil bupati itu pemimpin plus pejabat publik. Fungsinya selain membantu bupati menjalankan visi misi juga menjadi teladan atau contoh bagi masyarakat. Malah selingkuh. Pertanyaannya, apakah bobok bareng dengan wanita bukan istri sendiri itu layak dicontoh oleh masyarakat? Tidak sama sekali, Ferguson. Karena hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan plus melanggar norma agama. Kalau mau berduaan dengan perempuan sebenarnya boleh-boleh saja, termasuk di hotel bernuansa syariah sekalipun tidak masalah. Tapi ada jalurnya, yakni nikah dulu. Yang ini malah main selonong boy aja. Pertanyaan penutup, apakah selingkuh yang dilakukan oleh kader Nasdem itu merupakan suatu tindakan merestorasi Indonesia? Lagi-lagi tidak sama sekali. Justru selingkuh bisa menghancurkan segalanya, menghancurkan karir, menghancurkan kepercayaan publik, serta menghancurkan keluarga. Kesimpulannya, dengan banyaknya kader Nasdem yang melanggar norma ini, bisa dibilang partai itu gagal merestorasi Indonesia. Lawang merestorasi diri sendiri saja mereka nggak mampu. Bagaimana mau merestorasi negara? Lantas, bagaimana kalau menurut Anda?